Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan pada video kali ini gue coba bakal ngebahas masalah margernya Gojek dan Tokopedia ya, dua perusahaan besar di Indonesia yang bergabung atau udah kawin lah istilah katanya, sudah bekerja sama. Dan juga selain pembahasan gimana enaknya atau mungkin gimana minusnya, pasti semua itu ada plus minusnya ya, apalagi bagi kita yang driver-driver di lapangan. Jadi gue coba ngebahas, mungkin ini juga menjadikan masukan buat Gojek dan Tokopedia atas kerjasamanya. Dan sekali lagi semoga aja Gojek dan Tokopedia ini lebih maju lagi, berkembang lagi ya. Dan Gojek juga lebih maju lagi mitra-mitranya. Gojek banyak bekerja sama mungkin dengan perusahaan-perusahaan gitu kan. Udah banyak lah duit Gojek nih ya. Ada meren bonus buat driver-drivernya. Masa iya nggak ada sih? Yang kayak dulu lagi lah begitu kan. Semoga aja kita kembali lagi bonusnya seperti semula lah ya. Nah, yang bakal gue bahas di video kali ini masalah Gojek dan Tokopedia, margernya gimana, udah gue tampung semua keluh kesah dari driver-driver khususnya pembawa gosen yang mereka udah membawa gosen dari Tokopedia gitu kan. Gimana efek sampingnya, gimana rasanya ketika udah bekerja sama ini, apakah mungkin dari argonya, dari segi titiknya atau gimananya. Nah, di sini kita bakal bahas semua menurut pengalaman driver-driver di lapangan yang mungkin mereka komen di kolom komentar gua, dan di sini gua sampaikan keluh kesah mereka termasuk keluh kesah gua juga. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian udah klik video ini, kalian wajib banget tonton sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan bagi abang-abang yang belum subscribe ke channel ini, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya gua upload video 2 hari sekali, kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar Gojek di channel gua ini. Dan juga kalau kalian mau bergabung di grup Gojek Indonesia, kalian boleh langsung aja klik link di bawah. Dan kalau langsung mau ada pertanyaan langsung ke gua, boleh melalui Instagram gua. Linknya juga ada di bawah, kalian tinggal klik aja di situ dan klik gabung di situ. Oke, langsung saja kita bahas masalah kendala-kendala driver di lapangan mengenai mungkin gosen atau paketan yang mereka terima melalui Tokopedia ya. Jadi mereka sudah bergabung, Tokopedia dan Gojek ini sudah bergabung, sudah kawin, sudah marger. Jadi sudah bekerja sama, yaitu menjadi Gojek Tokopedia gitu ya. Nah, gua rasa kalau pada saat mereka sudah mulai bergabung ini, gua belum pernah lagi merasakan dapatnya gosen dari Tokopedia ya. Tapi kalau seandainya dulu sebelum Tokopedia ini bergabung dengan Gojek, ya lumayan banyak juga orderan gue dari Tokopedia, dapat nganter gosen barang gitu kan. Pesanan orang-orang yang belanja di Tokopedia gitu banyak juga. Tapi semenjak belakangan ini ketika mereka mulai marger, gue belum dapat juga sih. Nah, jadi di sini adalah pembahasan masalah plus minusnya ya, minus banyak minusnya sih untuk driver-driver di lapangan tentang masalah paket dari Tokopedia ini. Nah, masalah yang terpenting adalah salah satunya pertama ini masalah komunikasi dengan pihak customer. Nah, seharusnya dulu sebelum Tokopedia ini bekerja sama dengan Gojek, memang kita sama ya agak sulit untuk menghubungi pihak customer gitu ya. Jadi karena dia si customer ini bisanya langsung menghubungi dari pihak pemilik toko gitu kan. Kita driver cuma nganter aja. Nah, di sini salah satunya seharusnya ketika Gojek sudah bekerja sama dengan Tokopedia ini lebih dipercanggih lagi gitu sistemnya, yaitu gimana caranya driver ini bisa chatting dengan pihak customer gitu kan. Karena kita banyak kendala juga di lapangan itu, takutnya kita ada perlu dengan customer atau mungkin customer juga butuh dengan drivernya gitu kan, bisa menghubungi. Nah, memang bisa menghubungi sih kalau seandainya kita dari pihak pribadi itu bisa, tapi kan nggak bisa chat gitu kan ya. Nah, di sini juga kendalanya juga banyak juga kendala-kendala masalah nelpon ya. Nah, pada saat udah bekerja sama nih, semua driver tuh berharap banget ada namanya fitur aplikasi yang kita driver bisa menghubungi pihak customer tanpa memakai pulsa gitu ya. Seperti aplikasi ojol sebelah. Nah, kalau kita di Gojek ini, maupun orderan reguler dari aplikasi Gojeknya langsung, atau mungkin dari Tokopedia dan lain-lainnya, kita driver kalau mau menghubungi pihak customer, kalau mau nelpon ini ya, itu
menggunakan pulsa pribadi gitu, tidak seperti aplikasi sebelah yang dimana driver bisa bebas dengan leluasa menelpon pihak customer melalui aplikasinya gitu kan, tanpa memakan pulsa atau memotong pulsa mereka. Jadi kita terbantu juga gitu kan, karena yang namanya kita nganter paket, apalagi dari merchant kayak Tokopedia gitu kan, pertama nggak semua customer tuh selalu berada di rumah, entah dia itu lagi keluar, entah lagi pergi, entah lagi meeting, entah lagi ngapain kerja dan lain-lainnya. Nah, di situ kita butuh berhubungan dengan pihak customer supaya tidak ada miskomunikasi dan juga tidak ada namanya paketnya salah antar atau mungkin diambil orang, dicuri orang, kan driver yang kena tuh. Nah, nggak semua driver juga di lapangan itu punya uang buat beli pulsa. Nah, jikalah ada fitur yang namanya gratis telepon melalui aplikasi atau melalui paket data aja gitu kan, internet, nelponnya kayak WhatsApp gitu kan, tidak menggunakan pulsa. Nah, mungkin itu sangat membantu sekali bagi driver dan customer supaya tidak adanya miskomunikasi. Karena gue juga pernah mengalami yang namanya nggak ada pulsa tapi rumah customer itu udah dibel, udah diketok, nggak ada yang keluar gitu kan. Ketika gue mau ngubungin, gue nggak ada pulsa, mau beli pulsa keluar lagi dari perumahannya gitu kan, atau jauh gitu. Ya, itu banyak kendala yang dialami semua driver. Jadi semoga aja dengan adanya Marger nih, Tokopedia dengan Gojek mungkin bertahap lah ya. Semoga aja ketika ada customer yang order lewat Tokopedia gitu kan, si driver dengan pihak customernya bisa berhubungan atau mungkin bisa teleponan tidak menggunakan pulsa gitu. Jadi driver tidak perlu menggunakan pulsa untuk menelepon si pihak customer. Nah, yang selanjutnya yang banyak banget ini komplainan dari driver ketika ada seseorang memesan paket melalui merchant online gitu ya. Salah satunya adalah titik pengantaran yang tidak sesuai. Nah, ini dia nih, karena mayoritas kebanyakan yang salah nempetin titik itu ketika orang-orang belanja di merchant online. Karena gue sendiri pernah sampai beda titiknya itu sampai 7 kilo. Jadi itu sangat meresahkan banget bagi kita driver itu ketika beda titiknya jauh. Oke, mending kalau seandainya customernya mungkin pengertian dengan menambahkan nominal yang memang sesuai dengan argonya atau sesuai dengan jaraknya. Yang kedua juga mungkin kita enak kalau seandainya kita mungkin beda titiknya cuma berapa ratus meter atau berapa meter, oke, nggak ada masalah gitu kan. Tapi ini kalau sampai puluhan kilometer atau mungkin 7 kilometer bedanya, itu sangat merugikan sekali. Apalagi kalau nanti pihak drivernya minta tambahan atau apa, ntar di bintang 1 atau mungkin di komplain gitu kan, karena minta tambahan ongkos, padahal ya memang namanya ongkosnya udah beda jauh banget, ya wajar lah driver minta ongkos, salah sendiri menetapkan titiknya salah gitu kan. Makanya nih bagi customer yang order mungkin pesan sesuatu di merchant online terus menggunakan jasa Gosen gitu kan atau ojek online lainnya gitu. Nah, di sini tolong diperhatikan lagi alamatnya. Jangan sembarang klik aja. Di situ kan gue juga sering belanja online pakai jasa Gojek tuh, gue sering. Jadi pertama pastikan alamatnya lengkap. Abis itu notnya juga ada, patokannya apa gitu kan. Supaya driver nggak nyari-nyari. Yang kedua itu kan ada map GPS-nya kan. Sesuaikan titik kalian berada gitu. Titik di mana rumah kalian, tempat kalian mau barang tuh nyampe. Jadi driver tuh nggak salah. Kadang banyak juga driver tuh nggak semua driver tahu alamat secara not gitu kan. Dia ngasih not alamatnya saya di sini, tapi titiknya salah. Nanti saling nyalahin, kan saya udah kasih not mas. Karena nggak semua driver itu ngikutin titik. Ada juga mereka yang ngikutin notnya. Ada juga mereka yang nggak ngerti ini perumahan ini. Dia pasrah akan di mana titiknya berada gitu kan. Jadi nggak semua driver tuh sesuai apa yang kalian inginkan para customer seperti itu. Jadi tolong masalah map kalian tepat gimana kalian berada, di mana paketnya mau kalian dianterin ke rumah kalian tuh yang bener-bener akurat. Jadi driver nggak perlu capek-capek lagi, jadi nggak adanya miskomunikasi dengan customer sama driver gitu kan, supaya nanti driver minta tambahan ongkos gitu kan. Nah, memang kesalahan customer karena dia nitiknya nggak bener dan juga titiknya jauh banget dari titik semula gitu kan. Nah, supaya tidak ada miskomunikasi seperti itu. Jadi mungkin kedepannya lebih di aplikasi Tokopedia ini khususnya untuk pemesanan kurir, khusus pemesanan Gosen gitu kan, untuk titiknya tuh lebih dipermudah lagi customer tuh biar memilih titiknya di mana, denahnya di mana, lokasinya di mana gitu kan. Jadi semoganya makin bekerja sama, makin adanya kerjasama dari dua perusahaan besar di Indonesia ini, dan makin mempermudah juga fitur-fitur yang digunakan oleh driver sama digunakan oleh customernya biar lebih mantap gitu kan. Nah, mungkin itu aja kendala-kendala yang baru gue temuin melalui aplikasi merchant online yang menggunakan jasa kirim kurir Gosen ya. Jadi mungkin kalau kalian punya kendala-kendala sendiri atau mungkin punya kendala-kendala yang terbaru
khususnya di pesanan Tokopedia dan juga menggunakan kurir Gojek sebagai kita jasa kirimnya, kalian boleh tulis di kolom komentar apa aja kendala-kendala yang kalian rasain di lapangan ketika menerima orderan mungkin melalui Tokopedia gitu kan. Jadi kita bisa sharing sama-sama, mungkin juga nanti bisa gue bahas lagi. Jadi kalian bisa tulis kolom komentar apa aja kendala, masalah, atau kritikan yang bisa kalian berikan kepada Gojek supaya lebih memperbaiki lagi sistemnya. Dan juga kritikan ini juga bertujuan tidak lain dan tidak bukan hanya supaya PT Gojek dan Tokopedia juga lebih maju lagi ke depannya, dan semua mitra yang bergantung di bawah Tokopedia dan di bawah Gojek juga semuanya sejahtera. Dan juga yang pastinya semoga ketika sudah dua perusahaan besar di Indonesia ini, ya Tokopedia dan Gojek, setelah mereka bekerja sama, semoga aja orderan GoShare-nya juga makin melimpah, makin banyak diterima oleh driver-driver, supaya driver-driver terbantu akan pemasukan perharinya, supaya mereka juga terbantu dengan ongkos-ongkos kirimnya gitu kan. Semoga aja seperti itu. Oke, mungkin sekian video gua pada kali ini. Jika ada kritik dan saran, boleh kalian sematkan di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, atau mohon maaf jika penyampaian gua kurang tepat dan mungkin pendapat gua tidak sependapat dengan kalian. Gua sekali lagi minta maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.